Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di kesempatan kali ini, saya Muhammad Muzafir Kurniawan dengan nomor NIK 99 akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia pasca kemerdekaan guna memenuhi tugas mata kuliah studi Islam Indonesia yang diambil oleh Muhammad Hamzah. Yang pertama itu Islam dalam masa revolusi. Dalam masa revolusi, konflik ideologi tidak begitu jelas, tetapi dapat dirasakan dan disaksikan melalui pergantian kabinet. Baru setelah pemilihan pertama dilaksanakan pada tahun 1955, di dalam konstituen hasil pemilu itu, dialog mengenai ideologi kembali muncul secara terbuka. Yang memunculkan 3 alternatif dasar negara, yaitu Islam, Pancasila, sosial, dan ekonomi. Tetapi dalam perjalanan sidang konstituen itu, perdebatan mengenai ideologi terkristal menjadi Islam dan Pancasila. Selanjutnya, yang kedua yaitu eksistensi Islam dalam demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi parlementer. Setelah penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, sejarah politik Indonesia memasuki babak baru dengan diterapkannya sistem demokrasi parlementer atau UUDRIS 1949 yang kemudian digantikan dengan UUDS pada tahun 1950. Pada tahun 1950 hingga 1957 ditandai dengan jatuh bangunnya partai-partai politik yang berumur rata-rata kurang dari setahun. Setelah NU keluar dari Masyumi, parpol-parpol Islam diwakili oleh Masyumi, NU, PSII, dan Perti. Ciri lainnya yaitu tidak satupun parpol yang mayoritas. Pada masa revolusi, PNI dan Masyumi sering mengadakan kerjasama. Namun pada masa ini hubungan kedua partai itu tidak serasi lagi. Bahkan pada saat-saat tertentu parpol Islam sudah terputus peranannya. Dalam masa kabinet pada waktu itu mengalami pasang surut seiring dengan jatuhnya berbagai kabinet. Yang kedua itu demokrasi terpimpin. Pada masa ini Soekarno kembali menyuarakan gagasannya, yaitu ide Nasakop, nasionalisme, agama, dan komunis. Akan tetapi ide itu dilaksanakan dengan caranya sendiri. Peranan partai mengalami erosi, kecuali PKI yang memegang peranan cukup penting. Pada masa demokrasi terpimpin ini berakhir dengan gagalnya serangan PKI pada tahun 1945. Pada serangan itu, umat Islam dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI bahu-membahu menumpas para pemberontak negara yang berusaha memberontak negara. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu peranan ulama dalam menegakkan dan mempertahankan proklamasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmatnya bagi bangsa Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dikarenakan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan atas penjajahan yang dilakukan oleh imperialis Barat serta kekaisaran Shinto yang dari Jepang. Nah, puncak dari pencapaian itu adalah terjadi pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah atau pada Jumat Legi 17 Agustus 1945. Nah, peranan ulama ini bisa terlihat melalui peranan Wali Songo dan para santri-santri yang berusaha menjawab tantangan dari para imperialis Barat itu tadi. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini mengenai sejarah singkat masuknya Islam ke Indonesia